Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsalahullahu liyaj'al islama khairan dini minal adyan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu fid darain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrarihi fid darain amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali mengkaji dan mengaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang telah kita kaji sebelumnya dua hadis. Hadis yang pertama menjelaskan tentang pentingnya niat, kemudian hadis yang kedua menjelaskan tentang makna Islam, iman dan ihsan. Dan hari ini kita akan coba mengkaji, mengupas hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalitsu arkanul islami. Hadis yang ketiga membahas tentang rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar, ini kata Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar utama. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadah atau persaksian atau kesaksian kita dengan sungguh-sungguh bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusannya Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat, wa itaiz zakati, dan ketiga menunaikan zakat, wa hajjil baiti, yang keempat melaksanakan ibadah haji, yang kelima wa shaumi ramadhana, puasa pada bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ini jika di hadis ini seolah-olah memang tampak tidak berurutan sebagaimana yang biasa kita hafalkan. Ini kalau kita kecil dulu itu kalau menghafalkan rukun Islam biasanya dimulai syahadah, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa dan haji itu selalu terakhir. Tetapi di hadis ini justru terakhir adalah puasa Ramadan. Tidak ada masalah. Jadi jikalau ada yang mengurutkan seperti ini, ya memang hadisnya ada. Kalaupun juga ada yang membuat urutan seperti yang layaknya biasanya yang kita pakai, itu juga tidak ada masalah. Intinya bahwa itulah kelima pilar Islam yang kita yakini kebenarannya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita akan mulai dengan menjelaskan siapa sebenarnya perawi hadis ini. Rawiyul hadithi Abdullah bin Umar. Perawi hadis yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Nasabuhu, nasabnya beliau, wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa yukna bi Abi Abdurrahman. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, wa yukna atau kunyah beliau atau biasa dipanggil dengan sebutan ayahnya Abdurrahman. Jadi kunyah itu, saudara-saudaraku sekalian, kunyah itu biasanya itu untuk memanggil orang itu dengan menyebut nama anaknya. Biasanya dipakai adalah anak tertua. Jadi misalnya ada tetangga kita namanya Pak Sutrisno.
punya anak namanya Ahmad. Itu biasanya dipanggilnya wahai ayahnya Ahmad, padahal inginnya adalah Pak Sutrisno ya. Tapi karena punya anak namanya Ahmad dipanggil dengan ayah Ahmad atau bapaknya Ahmad, padahal namanya adalah Sutrisno. Itu adalah kunyah. Ummuhu Zainabun bintu Mad'un. Ibunya beliau yang berarti adalah istri dari Sayyidina Umar adalah Zainab binti Mad'un. Islamuhu atau saat beliau memeluk Islam, aslama saghiran ma'a abihi wa qila fi sanati thalithati min al-bi'tsati fi Makkah wa hajaru ila al-Madinati. Abdullah bin Umar ini memeluk agama Islam itu ketika masih kecil, berbarengan dengan ayahnya. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau masuk Islam itu pada tahun ketiga setelah kerasulannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan juga beliau ikut serta hijrah ke Madinah. A'maluhu, di antara amaliyah beliau yang sangat luar biasa, ista'dzana Rasulullah SAW fil jihadi yawma Badrin wa Uhudin falam yu'dzan lahu li sughari sunnihi. Jadi beliau pernah suatu ketika itu minta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta jihad pada peperangan Badar dan perang Uhud. Jadi ya Rasul, tolong izinkan aku ikut dalam perangan ini ya Rasul. Tetapi apa? Tidak diberikan izin. Dikarenakan masih sangat kecil, jadi karena masih sangat umurnya masih sangat muda sekali. Wa ajazahu bil jihadi fi ghazwatil Khandaq. Kemudian ketika sudah beranjak remaja, Rasulullah itu memberikan izin ketika beliau ingin jihad di dalam peperangan Khandaq ya. Sudah melewati masa-masa remaja. Wa syahida jami'al ghazwati ba'daha, dan setelah itu beliau ikut serta di hampir seluruh peperangan bersama Rasulullah. Wa kana min fuqaha'is sahabah, beliau termasuk salah satu sahabat yang dikenal sebagai ahli fikih. Ahli fikihnya sahabat ini. Jadi banyak sekali sahabat kalau bertanya tentang masalah fikih itu bertanya kepada Abdullah bin Umar. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri pun berkali-kali ketika ditanya sahabat, Sayyidah Aisyah pun tidak segan-segan mengatakan Is'al Abdullah bin Umar. Jadi tanya sama Abdullah bin Umar, karena beliau termasuk salah satu ahli fikih di antara atau di kalangan para sahabat. I'tamara alfa marratin wa hajja sittina marratan wa ataqa alfa raqabatin. Jadi beliau itu pernah melaksanakan umroh selama hidupnya itu mencapai 1000 kali umroh. Luar biasa. Kemudian melaksanakan haji sampai 60 kali selama hidupnya. Dan juga tidak kalah luar biasa, beliau itu pernah memerdekakan 1000 orang budak. Bisa kita bayangkan betapa luar biasanya amaliyah beliau ini. Sifatuhu, di antara sifat-sifat yang luhur dari beliau adalah arsala ilaihi Muawiyatu mi'ata alfi dirhamin. Pernah suatu ketika beliau diberi uang oleh Muawiyah ini kurang lebihnya 100.000 dirham. Fa'anfaqaha kullaha fi sabilillahi fi nafsi sana. Yang luar biasanya adalah 100.000 dirham itu oleh Abdullah bin Umar langsung diinfakkan seluruhnya, tidak disisakan sedikit. Ini kalau kita dikasih uang 1 juta, yang dikantongi 950.000, mungkin yang 50.000 baru diinfakkan. Atau kalau perlu 1 juta ditabung dulu, baru kemudian beberapa tahun kemudian itu ada sebagian kecil yang kita infakkan. Kalau Abdullah bin Umar tidak. 100.000 dirham seluruhnya diinfakkan pada tahun itu juga. Tidak ada yang ditabung-tabung sampai bertahun-tahun. Wa kana mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'ayyisan bihi fi aqwalihi wa af'alihi. Orang yang sangat begitu kemana-mana
senantiasa taat patuh mendampingi Rasulullah, orang yang juga selaras antara perkataan dan perbuatannya. Jadi tidak beda, enggak seperti kita hari ini ngomong A, perilakunya B, atau sekarang omongannya A, besok kembali lagi berubah menjadi B. Abdullah tidak. Wa kana syadidat tamassuki bis sunnati, orang yang termasuk sangat berpegang teguh kepada sunnah. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pernah mengatakan, Abdullah ya rajulun salihun, Abdullah adalah orang yang salih. Yatajannabul fitana, orang yang berhati-hati menghindari berbagai macam fitnah. Hafizul Qur'ana kullahu, hafal Quran secara keseluruhan. Wa kana katsirur riwayati lil hadithi, dan termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Lahu alfun wa sittu mi'atin wa thalathuna haditsan. Jadi diperkirakan hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini berkisar 1630 hadis. Banyak sekali. Dan hafal semuanya. Yaqumul laila, senantiasa bangun malam untuk beribadah. Zahidan fid dunya raghiban fil akhirati, orang yang sangat zuhud di dalam perkara-perkara duniawi. Zuhud ini bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. Zuhud ini adalah orang yang mampu untuk tidak terlalu menyukai berlebih-lebihan di dalam perkara duniawi. Jadi punya harta, ya harta saja, tapi harta itu tidak mempengaruhi hatinya kepada Allah. Itu zuhudnya. Juga orang yang sangat cinta kepada akhirat. Wa kana yatawaddau li kulli salatin, setiap kali hendak sholat beliau ini berwudu. Tidak peduli apakah hadas atau tidak hadas, apakah sudah batal atau belum, tetap berwudu setiap kali hendak sholat. Syadidul khaufi min Allah, orang yang sangat takut kepada Allah. Yahrusu ala kulli amalin yudkhiluhul jannata muhibban linnas, orang yang betul-betul menjaga seluruh amaliyahnya, sehingga dengan amaliyah itulah beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Termasuk juga orang yang sangat cinta kepada umatnya Rasulullah. Ini Abdullah bin Umar. Wafatuhu tuwfiya radhiyallahu anhu bi Makkah. Beliau ini meninggal di Makkah pada tahun 73 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 74 Hijriah. Wa umruhu arba'ah wa thamanuna aman, pada usia 84 tahun. Jadi tergolong sahabat yang sangat tua, ya, yang sangat sepuh, yang meninggal dunia. Ini Abdullah bin Umar. Syarah atau penjelasan hadis ini. Hadzal haditsul azimu yusawwiru ad-dina baitan syamikhan lahu khamsatu arkanin yajibu ala kulli muslimin yuridu an yafuza bi sa'adati dunya wal akhirati al-muhafadzah ala iqamatiha li'annahu idza saqata ruknun hadaman bait. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, di mana hadis ini termasuk di antaranya yang menjadi atau yang menopang agama itu diibaratkan seperti rumah, ya. Jadi yusawiruddina baitan, menggambarkan agama ini seperti rumah. Lahu khamsatu arkanin, yang memiliki 5 pilar. Rukun. Jadi kalau dalam bahasanya rukun itu sesuatu yang melekat, ya. Ketika sesuatu ini tidak ada, maka sesuatu itu tidak. Kalau dalam konteks fikih, dalam konteks sholat misalnya, sholat itu memiliki rukun itu yang melekat di dalam sholat, yang wajib harus ada. Seandainya salah satu saja itu tidak ada, maka sholat itu tidak sah. Dan ini sama halnya dengan rumah ini memiliki 5 pilar yang wajib, ya, itu harus ada. Seandainya salah satu pilar ini tidak ada, maka rusaklah rumah itu. Dan bahkan di sini dikatakan yang ini harus ada, wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang yuridu ayyafuza bi sa'adatid dunya wal akhirah,
bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dalam bentuk apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini harus apa? Al-muhafadzatu ala iqamati, harus menjaga betul untuk melaksanakan kelima-limanya ini. Al-Islamu lughatan al-idgham wal inqiyad. Islam ini maknanya secara bahasa adalah al-idghanu al-id'anu wal inqiyad, yaitu adalah apa? Ketundukan. Ketundukan ya, sama al-inqiyad itu juga artinya ketundukan. Ketundukan, kepatuhan. Syar'an al-id'anu wal inqiyadu lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma 'ulima min ad-din bid-darurah, yaitu ketundukan yang setunduk-tunduknya atau juga kepatuhan yang sepatuh-patuhnya. Tunduk terhadap apa? Terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi apa yang dibawa itu? Yaitu ajaran agama yang mendasar ya. Ini yang harus kita patuh tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah atau risalah kenabiannya. Fa awwalul arkani ayyash hadal insanu wa ya'taqida mukhlishan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qawlan wa amalan. Jadi rukun yang pertama, pilar yang pertama itu adalah syahadah atau kesaksian kita atau persaksian kita, juga keyakinan kita secara ikhlas ya, betul-betul dari keyakinan kita yang paling dalam bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan persaksian ini itu melibatkan qaulan wa amalan, itu secara perkataan dan juga perbuatan. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya bersaksi Allah, saya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi perbuatannya tidak dilaksanakan sama sekali. Sholat tidak mau misalnya. Jadi itu bukan dianggap sebagai muslim yang sempurna. Waratibatan kama sabaqa yantiqu biha lisanuhu. Jadi secara keharusannya itu juga dilafalkan oleh lisannya. Jadi amma man wulida musliman fa yusannu lahu ayun tiqaha bilisanihi wala fil umri marratan. Jadi salah satu yang menjadi keharusan bagi siapapun yang lahir dalam keadaan muslim, maka diharuskan baginya itu untuk mengucapkannya dengan lisannya itu paling tidak ya satu kali seumur hidupnya itu pernah dia mengucapkan syahadah. Makanya biasanya kalau dagelan-dagelan yang muncul, ada orang syahadat betul-betul sekali seumur hidup, itu waktu di pelaminan, itu ada yang demikian. Ar-ruknu ats-tsaniyu, rukun yang kedua, iqamatus sholati ay adauha fi waqtiha bi arkaniha wa syara'itiha, yaitu mendirikan sholat, yaitu melaksanakan sholat itu ya sesuai dengan waktunya, dan juga terpenuhilah rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jadi sholat itu dilaksanakan sesuai betul dengan waktunya. Jadi sholat zuhur ya di waktu zuhur, sholat asar ya di waktu asar, jadi Aisyah di waktu Aisyah. Jadi jangan sampai zuhur di asar, asar di maghrib, atau maghrib di subuh. Itu tidak sesuai dengan waktunya. Bagaimana dengan awal waktu? Awal waktu itu adalah afdholiyah. Itu menunjukkan makna keutamaan ya. Tapi tidak harus ya, sholat zuhur misalnya jam 12 jedet, jam 12 itu langsung, itu afdholiyah. Tapi ketika ada orang sholat zuhur misalnya azan jam 12, tetapi ada orang melaksanakan sholat zuhur di jam 1, itu boleh. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa mentang-mentang mampu melaksanakan sholat di awal waktu, lalu melihat kawan kita atau tetangga kita sholatnya kok tidak di awal waktu, jangan sekali-kali kita melecehkannya. Karena bisa jadi beliau itu sholat di jam 1 atau setengah 2 misalnya, itu dikarenakan ada uzur yang lain. Wallahu a'lam.
Wassalatu lughatan, salat itu secara bahasa ad-du'a'u bi khairin, berdoa, berdoa tentang kebaikan. Itu salat secara bahasa. Syar'an aqwalun wa af'alun mubtada'atun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim. Yaitu rangkaian perkataan dan juga perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan ucapan salam. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan bahwa orang nggak mau sholat dengan alasan cukup berdoa saja. Itu hanya makna sholat secara lughah, secara bahasa. Tetapi tidak menunjukkan makna sholat yang sebenarnya. Jadi kalau disebut sholat itu ya ada ucapannya, artinya dibaca, dan juga ada perbuatannya. Yang dibaca misalnya surah Fatihah, kemudian ada takbiratul ihram juga dengan menggerakkan tangan, misalnya dengan ruku, ada sujudnya, ada duduknya. Nah, ketika salam misalnya tengok sebelah kanan atau tengok sebelah kiri, itu ada perbuatan. Jadi tidak cukup orang sholat misalnya kita lihat orang duduk diam, kita tanya, ente lagi ngapa? Ada lagi sholat, duduk doang gitu. Jadi tidak ada yang dibaca, tidak ada gerakan-gerakan yang dilakukan. Itu bukan sholat. Waqad furidat lailatul Isra'i wal Mi'raji faqas samawati sab'i lailata sab'in wa 'ishrina min Rajab. Jadi sholat ini perintahnya itu pada waktu malam Isra Mi'raj di langit yang ketujuh pada malam 27 Rajab qabla hijrah, atau 27 Rajab sebelum hijrah, bisa nanti wanis. Jadi kurang lebih malam 27 Rajab itu diperkirakan 1,5 tahun sebelum hijrah. Ini dalam sejarah ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrah, ya. Itu versi tarikh atau versi sejarah. Wa ita'uz zakati, menunaikan zakat, ay i'ta'uha ala sabilit tamliki ilal mustahiqina biniyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Jadi zakat itu artinya menunaikan itu adalah memberikan zakat, ya, mengeluarkan sebagian dari harta kita itu untuk diberikan kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya, ya, diberikan dan dimiliki oleh orang-orang yang berhak untuk menerimanya, di mana dengan mengeluarkan harta kita itu atau zakat itu niatnya adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Waz zakatu lughatan an-nama'u waz-ziyadatu wal barakatu. Secara lughah zakat itu adalah tumbuh, ya, an-nama, tumbuh, az-ziyadah, bertambah, wal barakah, berkah. Jadi kalau kita bahas zakat itu, dengan kita berzakat itu justru semakin banyak kita berzakat, akan semakin banyaklah penambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an ismun lima yukhraju bi niyyatin an malin au badanin ala wajhin makhsusin, yaitu sebuah istilah atau sebuah sebutan untuk menunjukkan sesuatu yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu dengan niat tertentu juga. Yang dikeluarkan itu apa? An malin, atau dalam bentuk harta yang dikeluarkan. Ada wajhin makhsusin, yaitu dengan atau dalam bentuk yang khusus, ya, atau dengan ketentuan yang khusus, yang tertentu, sudah ditentukan. Ya, zakat mal misalnya berapa, zakat fitrah misalnya berapa, itu sudah ada ketentuannya. Wa qad furidat fi syahri Sya'ban min as-sanati tsaniyati lil hijrah. Ini zakat ini perintahnya itu pada bulan Sya'ban, yaitu tahun kedua hijrah. Ini perintah untuk ditunaikannya zakat. Kemudian wa hajjul baiti, melaksanakan haji, ay ada'u faridatil haji fil umuri marratan 'alal mustati'i, yaitu melaksanakan kewajiban haji ini sepanjang umur kita paling tidak 1 kali
dan itu pun juga seandainya memang betul-betul mampu untuk melaksanakan. Wal hajju lughatan al-qasdu. Haji ini maknanya secara lughah adalah al-qasdu atau menyengaja, memiliki maksud tertentu, ya. Wa syar'an qasdu baitillahil harami li ada'in nusuki ay al-ibadati. Wa qad furida fi sanati sadisati lil hijrah. Yaitu maksudnya adalah betul-betul menyengaja untuk mengunjungi rumahnya Allah yang suci. Li ada'in nusuk, untuk apa? Menunaikan ibadah, ya, ibadah-ibadah tertentu tentunya yang sudah disyariatkan sebagaimana ibadah haji dan umroh yang kita tahu. Dan syariat haji ini diperintahkan oleh Allah itu pada tahun ke-6 Hijrah, ya. Jadi seandainya nanti ada versi yang lain juga tidak perlu berdebat, Wa shaum Ramadhana, kemudian melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Ini juga termasuk rukun Islam atau pilar agama kita, agama Islam. As-shaumu lughatan al-imsaku. Puasa itu secara lughah, secara bahasa adalah menahan atau menahan diri. Wa syar'an al-imsaku 'anil muftirati min tulu'i syamsi ila ghurubiha bi niyyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai fajar sampai ke terbenamnya matahari. Dengan niat apa? Lagi-lagi untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad farada as-shaumu fi syahri Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyati al-hijrah wa qad shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 sanawatin. Dan perintah puasa ini oleh Allah kepada kita itu dimulai pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Dan sungguh Rasulullah SAW sendiri melaksanakan puasa sebagaimana yang kita laksanakan itu kurang lebih selama 9 tahun. Nah, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, al-islamu aqidatun wa amalun. Jadi Islam ini terdiri dari keyakinan dan juga perbuatan. Jadi tidak cukup kita mengatakan mengaku muslim, kita yakin saja, yakin Allah itu ada, yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah, yakin saja, tetapi kemudian tidak mengerjakan amal-amal, ya, ajaran-ajaran agama, itu juga belum disebut sebagai muslim yang sempurna. Mengatakan Anda yakin bahwa sholat itu wajib, yakin saya, tetapi juga harus sholatnya dilaksanakan. Nggak boleh hanya yakin saja tetapi tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tanpa keyakinan, itu juga tidak boleh. Ada orang sholat cetak-cetuk nggak jelas, nggak karu-karuan, tetapi tidak ada keyakinan bahwa itu bagian daripada rukun Islam atau bagian dari ajaran Islam, juga tidak boleh. Jadi Islam itu sempurna ketika meleburkan dua hal, unsur yakin dan juga unsur perbuatan. Itu harus lebur menjadi satu. Yang kedua, as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama atau sesuatu yang paling pokok di dalam agama kita. Maka populer kita dengar banyak penjelasan-penjelasan hadis yang disampaikan kepada kita bahwa, atau penjelasan para ulama, betapa pentingnya sholat itu yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Yang tolak ukurnya itu yang pertama adalah sholat kita. Jadi itu yang paling penting. Bukan berarti bahwa yang lain tidak penting, tetapi di antara yang penting itu sholat menjadi pondasi yang paling utama di dalam kita melaksanakan ajaran agama Allah ini. Yang ketiga, al-islamu dinun lahu arkanuhu. Jadi Islam ini merupakan agama yang memiliki pilar. Pilar ini yang tadi kita bahas, ya, yang kita bahas adalah al-i'tiqadiyah. Yang pertama, pilar yang mencakup unsur keyakinan, al-i'tiqad, keyakinan. Dalam bentuk apa? Syahadah. Syahadah itu adalah pilar yang itu menunjukkan keyakinan kita atau akidah kita.
Kemudian ada juga pilar yang berisi tentang amaliyah. Dalam bentuk apa? As-shalah. As-shalah itu adalah amaliyah jasadiyah. Ya, perilaku-perilaku jasad kita, dohir kita yang itu bisa terukur dan bisa dikenali, bisa dilihat. Beda kalau hanya itu hanya hati. Tapi kalau sholat itu unsurnya, bentuknya adalah ibadah jasadiyah. Nah, kita nggak bisa mengatakan, ente sudah sholat, sudah kapan tadi, kapan di masjid, nggak ngeliat. Ya, jadi sholat itu ukurannya adalah kelihatan atau tidak, karena dia melibatkan jasad kita. Kemudian wal maliyah, jadi ada ibadah kita itu ibadah yang bentuknya harta. Apa? Itu diwujudkan dalam bentuk zakat, dalam bentuk zakat. Ada juga melibatkan kedua-duanya, maliyah wal jasadiyah. Melibatkan harta juga melibatkan kemampuan fisik. Yaitu apa? Haji. Haji ini merupakan ibadah yang melibatkan kemampuan badan kita, juga kemampuan harta kita, kemampuan ekonomi. Jadi agak sulit orang kalau tidak memiliki dua kemampuan ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, sementara puasa itu juga merupakan ibadah al-jasadiyah. Itu sangat memerlukan kemampuan fisik. Oleh karenanya biasa kita dengar secara fikih, orang kalau sudah sakit-sakitan itu tidak lagi wajib untuk berpuasa. Apalagi kalau kemudian sakitnya itu sulit untuk sembuh misalnya, atau sakit yang menurut dokter ini kalau dilaksanakan puasa justru semakin parah, maka puasa itu tidak menjadi penting. Jadi puasa itu tidak ada kaitannya dengan kaya tidak kaya. Jadi orang tidak kaya, orang kaya semuanya wajib. Tetapi orang yang sakit itu menjadi tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Bedanya dengan haji. Haji itu dilaksanakan melibatkan dua unsur, maliyah wal jasadiyah. Unsur harta dan juga unsur kemampuan fisik. Nah, kemudian juga wujub tertifi al-fadhish syahadah. Bahwasanya syahadah kita atau kesaksian kita itu dilafalkan itu harus tertib. Jadi tidak boleh, jadi tertibnya itu adalah awalan asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah, mutataliyatun biduni faslin tawilin. Jadi yang pertama harus lafalnya harus kita sampaikan asyhadu an la ilaha illallah dulu. Baru yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tidak boleh syahadat itu misalnya yang pertama asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kedua asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh dibalik. Jadi harus bersambung mutatalian min ghairi faslin tawilin. Jadi kedua-duanya disampaikan berkesinambungan, berurutan, dan tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Jadi maksudnya tidak boleh kalau ada orang misalnya memaklumatkan diri masuk Islam, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah hari ini, wa asyhadu anna muhammadannya itu baru besok. Itu tidak boleh. Dan bahkan di sini disampaikan bilafdi asyhad. Jadi bahkan itu ada yang menghukumi kalimat asyhadu itu menjadi wajib ketika kita betul-betul menyampaikan kesaksian kita atau bagian dari syahadat kita. Jadi misalnya ada orang baru masuk Islam, itu harus ada kalimat asyhadu. Ya, itu yang harus disampaikan dan berturut-turut, tidak boleh ada jeda. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini pembahasan kita, pembahasan hadis yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan juga mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.